Ma, Ayumah menoleh ke belakang, menatap Victor yang duduk di sofa panjang. Tak lama setelah Azam dan Savana tidur tadi, Victor juga ikut tidur. Namun karena suara samar-samar Ayumah, Victor terbangun, sedangkan Azam dan Savana tidak terbangun. Mungkin karena efek obat yang membuat mereka tidur nyenyak. Suara mama mengganggu kamu. Victor menggeleng, berdiri dan mendekati mamanya. Sudah malam, sebaiknya mama tidur, biar aku saja yang menjaga Azam dan Savana. Victor berdiri di belakang Ayumah, meletakkan kedua tangan di pundak mamanya, lalu memicit pelan pundak rapuh itu untuk memberikan ketenangan. Mama belum mengantuk, tapi kalau mama rebahan, mama pasti tidur. Sekarang mama rebahan di sofa ya. Mama masih ingin di sini, Victor. Mama gak apa-apa, gak usah khawatir. Seharian ini kamu mengurus mama dan Savana. Kamu pasti lebih lelah. Sebaiknya kamu lanjut tidur lagi. Mama saja yang menjaga Azam dan Savana. Victor menghela nafas berat. Mamanya memang sekeras kepala itu. Kalau sudah punya keinginan sulit di depan, Victor tahu rasa sayang Ayumah pada Savana begitu besar sampai Ayumah tidak memperdulikan kondisinya. Tapi jika Ayumah terus memaksakan diri seperti ini, Victor takut kesehatan mamanya drop. Ya udah, kalau mama mau begadang, aku temani mama. Gak usah, gak apa-apa ma. Ya udah kalau kamu paksa. Ayumah tersenyum samar dan mengusap punggung tangan Victor yang masih memijit pundaknya. Ngomong-ngomong, kamu memberitahu Vernon kondisi Savana? Belum ma. Setelah mengantar mama dan Savana ke bandara, aku sempat ngobrol sama Vernon saat kami berjalan ke parkiran. Vernon bilang dari bandara dia mau langsung kumpul sama teman-temannya. Katanya mau muncak ke Gunung Rinjani. Gunung Rinjani? Iya mah. Iya mah, kalau nggak salah di Lombok NTT. Jauh sekali. Kenapa Vernon nggak bilang sama mama? Sama seperti mama selama ini. Mama selalu menyembunyikan apapun dari Vernon. Jadi jangan salahkan Vernon kalau Vernon menyembunyikan apapun dari mama. Alasan Vernon juga sama seperti mama. Vernon nggak mau mama khawatir. Ayumah terdiam dengan pikiran berkecamuk. Mengingat-ingat kembali belakangan ini, Ayumah memang sibuk mengurus Savana sampai dia lupa punya anak laki-laki yang sedang menuju fase dewasa. Selama ini Vernon tidak pernah mengeluh atau protes meskipun perhatian Ayumah tidak seperti dulu. Tapi Ayumah yakin Vernon merasa kehilangan kasih sayangnya sebagai ibu. Karena itu Vernon menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan fisik, contohnya mendaki. Tok-tok. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba pintu diketuk. Sontak saja Vernon dan Ayumah menoleh ke arah pintu. Siapa? Tanya Ayumah. Mungkin dokter atau perawat mah, aku saja yang buka pintu. Victor berjalan ke arah pintu. Begitu membuka pintu, betapa terkejutnya Victor melihat Helen yang datang. Siapa Victor? Tanya Ayumah. Karena Victor hanya diam, Ayumah pun berdiri dan mendekat. Seketika Ayumah membulatkan mata, begitu menyadari siapa yang datang. Buru-buru Ayumah mendorong pelan Victor keluar dan menutup pintu. Azam sedang tidur, kalau kamu ingin membawanya pergi besok saja, ucap Ayumah sambil menebak kemungkinan Helen datang ke sini ingin menjemput Azam. Sejak tadi siang Ayumah sudah menanti-nanti kedatangan Helen. Ayumah sudah menyiapkan jawaban seandainya Helen marah Azam dekat dengan Savana. Ayumah juga sudah menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Helen akan marah-marah dan menghina Savana seperti waktu itu. Tapi yang terjadi justru Helen hanya diam dan tampak kacau. Helen yang ada di depannya ini sangat berbeda dengan Helen yang Ayumah temui
saat di pesta grand opening Hotel Rihanna. Tidak ada dandanan rapi dan anggun, justru rambutnya acak-acakan dan bajunya kelihatan lusuh. Tidak ada make up on point, justru wajahnya tampak sayu dan bibirnya pucat. Tidak ada tatapan mata angkuh, justru sorot matanya menyendu dan sembab seperti karena menangis terus-menerus. Tidak ada kesombongan dengan mengangkat dagu tinggi-tinggi, justru Helen menundukkan kepala di depan Ayuma. "Ada apa?" tanya Ayuma dengan intonasi merendah, begitu menyadari keadaan Helen yang cukup kacau. Bukan cukup, tapi sangat-sangat kacau. Namun mengingat cucunya yang baru meninggal dan putranya yang pingsan, mungkin itu penyebab kekacauan kondisi Helen sekarang. "Saya," lirik Helen pelan, sambil meremasi jari-jarinya di depan tubuh, lalu mendongak dan menatap Ayuma tepat di bola mata. Ingin meminta maaf. Ayuma hampir tersedak salivannya sendiri mendengar permintaan maaf Helen. Begitu juga Victor yang sangat tidak menyangka Helen yang sangat membenci Savannah akan mengatakan itu. "Maaf?" tanya Ayuma, saking tak percayanya dengan apa yang baru saja dia dengar. "Aku minta maaf." Helen mencengkeram sisi bajunya sambil menahan tangis. Bayang-bayang Dario yang berbaring dan menangis di samping makam Azura begitu menyesakkan hati Helen. Helen sanggup menanggung semua rasa sakit, tapi Helen tidak akan sanggup melihat putranya menderita. Helen akan melakukan apapun untuk putranya. Jika Savannah bisa membuat Dario bahagia, Helen akan membawa Savannah padanya. Meskipun Helen harus memohon pada Ayuma dan mungkin Ayuma akan mencaci makinya lagi, Helen tidak peduli. Yang Helen pedulikan sekarang adalah kebahagiaan Dario. "Minta maaf untuk apa?" "Segalanya. Aku minta maaf atas semua hinaan yang pernah aku tunjukkan pada Savannah. Aku juga minta maaf karena aku menghina kamu waktu itu." Ayuma mengernyitkan alis dan menatap lekat wajah Helen, mengingat betapa keras dan angkuhnya Helen, seolah dia manusia paling hebat di dunia ini. Ayuma meragukan kata maaf yang keluar dari mulutnya. Benar, akan ada saatnya manusia menyadari kesalahannya, tapi untuk Helen, Ayuma tidak bisa percaya begitu saja. Ayuma takut ini hanya siasat Helen untuk mengelabuhinya. Mungkin saja sekarang Helen sedang merencanakan sesuatu yang lebih licik untuk menyakiti Savannah. Sering dikhianati orang-orang terdekat membuat Ayuma trauma dan sulit percaya pada orang lain, apalagi Helen, orang yang jelas-jelas sangat jahat pada Savannah. Bagaimana bisa Ayuma mempercayainya? "Aku menyesal. Dulu aku sangat membenci Savannah dan berpikir Dario tidak akan mungkin mencintai Savannah. Tapi sekarang aku sadar Dario sangat mencintai dan membutuhkan Savannah. Aku mohon tolong izinkan Savannah bertemu dengan Dario." Sekarang Dario ada di makam Azura dan menolak pulang. Dario masih belum bisa menerima kepergian Azura sepenuhnya. Aku ingin membawa Savannah ke makam Azura. Mungkin dengan bujukan Savannah Dario mau pulang. Mungkin dengan keberadaan Savannah di sisinya Dario bisa semangat lagi menjalani hidup. Sudah aku duga permintaan maaf kamu bukan permintaan tulus, tapi ada udang di balik batu. Ayuma berdecit. Seandainya Dario tidak menderita dan terpuruk seperti ini, kamu pasti tidak akan pernah meminta maaf pada Savannah. Kamu pasti akan terus merendahkan putriku dan menganggap putriku yang mengemis-ngemis cinta
Sekarang setelah kamu sadar Dario membutuhkan Savana, kamu mencari Savana dan ingin membawa Savana pulang demi kebahagiaan putra kamu. Dasar tidak tahu malu. Ayumah mengepalkan tangan dan menatap tajam Helen. Aku tahu Ayumah, aku salah, aku benar-benar minta maaf. Aku sungguh menyesal. Dario sangat mencintai Savana. Aku yakin Savana juga masih mencintai Dario. Mereka saling mencintai. Aku janji tidak akan mengganggu pernikahan mereka lagi. Aku janji tidak akan menghina dan merendahkan Savana lagi. Aku akan selalu mendukung pernikahan mereka. Aku mohon tolong, putraku sangat membutuhkan Savana. Tidak, aku tidak akan mengizinkan kamu membawa Savana pergi. Sudah terlambat jika sekarang Dario menderita itu karena kesalahannya sendiri. Kesalahan karena dia sudah menyia-nyiakan istri yang sangat mencintainya. Dulu saat Savana membutuhkan Dario, apa Dario ada untuk Savana? Tidak, Dario sibuk menjaga mantan istri yang sangat dia sayangi itu. Savana bangkit dari keterpurukannya tanpa uluran tangan Dario. Dengan darah dan air mata, Savana menghadapi semuanya sendiri. Dia sendirian. Dada Ayumah naik turun, menahan amarah yang meledak-ledak dalam hatinya. Sekarang Savana bisa berdiri dengan kakinya sendiri, kokoh dan kuat. Savana tidak membutuhkan Dario. Jadi lebih baik kamu pulang dan tenangkan anak kamu sendiri. Jangan libatkan Savana dalam kehancuran Dario. Kalau Dario hancur saja sendiri. Aku tidak akan membiarkan putriku ikut hancur. Ayumah ingin berbalik badan, tapi Helen lebih dulu menahan tangannya. Aku mohon Ayumah, aku mohon tolong berikan kesempatan putraku sekali lagi untuk menjadi suami yang baik untuk Savana. Tolong berikan juga kesempatan padaku menjadi mertua yang baik untuk Savana. Kondisi Dario sudah sangat parah. Kondisi kejiwaannya mulai terganggu. Jika putraku terus seperti ini, putraku akan gila. Ayumah, aku mohon, tolong jangan lakukan ini. Sama, dulu Savana juga hampir gila, tapi Savana bisa melewati semuanya. Aku yakin putra kamu yang angkuh, sombong, dan egois itu juga pasti bisa melewati semua ini. Jadi lebih baik kamu pulang, karena apapun yang kamu katakan tidak akan mengubah keputusanku. Aku tidak akan pernah mengizinkan Savana kembali pada putramu. Ayumah menangkis tangan Helen dan ingin masuk ke dalam ruangan, tapi lagi-lagi Helen menahan tangannya dan tiba-tiba Helen berlutut di depannya. Sontak saja Ayumah mundur selangkah. Syok, benar-benar tidak menyangka Helen sampai berlutut di kakinya. Helen mendongak dan menatap Ayumah dengan lelehan air mata membasahi pipi. Helen menjedah kalimatnya dan merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Aku pernah kehilangan putraku dan aku tidak ingin kehilangan putraku lagi. Ayumah terhenyak. Namanya Mario, dia saudara kembar Dario. Ayumah dan Victor sama-sama terkejut. Mereka baru tahu Dario mempunyai saudara kembar. Pantas saja anaknya kembar, Azam dan Azura. Ternyata Dario memiliki gen anak kembar. Sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya saat Dario dan Mario baru berusia 10 tahun, kami sekeluarga merayakan ulang tahun mereka di sebuah villa. Malam hari menjelang perayaan ulang tahun mereka, Dario mengajak kakaknya jalan-jalan di sekitar villa. Tapi entah bagaimana sampai malam mereka belum kembali juga. Saat aku dan Mas Anthony mencari mereka, ternyata mereka hanyut di sungai. Aku masih ingat dengan jelas teriakan Dario dan Mario meminta tolong. Aku dan Mas Anthony berusaha menolong mereka, tapi kami terlambat menyelamatkan Mario. Mario tenggelam dan sampai sekarang
Kami belum menemukan Mario. Aku dan Mas Anthony ketakutan Dario akan meninggalkan kami juga, tapi Tuhan masih memberiku dan Mas Anthony kepercayaan untuk menjaga Dario. Namun kejadian itu mengubah Dario. Dulu Dario anak yang ceria, persis seperti Azam yang sangat cerewet dan jahil, tapi setelah kakaknya meninggal, Dario benar-benar berubah menjadi sangat dingin dan jarang bicara. Dario membatasi diri untuk dekat dengan siapapun. Dario juga membatasi diri menyayangi seseorang terlalu dalam karena dia pernah begitu menyayangi Mario, tapi pada akhirnya Mario meninggalkannya juga. Namun kedatangan Sia membuat Dario membuka hatinya kembali. Dario dan Sia sudah berteman sejak kecil. Sia selalu menemani Dario melewati traumanya. Karena itu Dario sangat menyayangi Sia dan menganggapnya sebagai saudara pengganti Mario. Tapi Sia menyalahgunakan kepercayaan Dario untuk membohonginya. Aku pikir Dario tidak akan pernah membuka hatinya lagi setelah pengkhianatan Sia. Tapi ternyata Dario bisa jatuh cinta pada Savannah. Kesabaran dan ketulusan Savannah benar-benar meluluhkan kerasnya hati Dario. Helen mengusap air matanya agar tak menghalangi pandangan menatap Ayuma. Aku takut, aku sangat ketakutan sekarang. Ayuma, aku takut kehilangan putraku lagi. Setelah kepergian Mario, aku menjadi sangat protektif. Aku selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Dario, namun ternyata yang menurutku baik belum tentu baik untuknya. Aku menyesal, aku sangat menyesal tidak pernah memahami apa keinginan putraku. Aku terlambat menyadari bahwa Savannah adalah satu-satunya perempuan yang dia inginkan dan dia cintai. Aku tahu aku sangat tidak tahu diri dan tidak punya malu meminta maaf seperti ini setelah semua kesalahan yang aku lakukan pada kamu dan putri kamu Ayuma. Tapi aku tidak tahu lagi bagaimana cara menolong putraku. Dario sangat frustasi. Aku benar-benar takut putraku kehilangan kewarasan. Helen menggenggam erat tangan Ayuma. Aku mohon Ayuma, sekali ini saja, biarkan Savannah bertemu Dario. Tolong, aku mohon.